Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita berjumpa di dalam kesempatan yang baik ini di hari yang juga merupakan hari baik bagi kaum muslimin, tentunya untuk melanjutkan pembahasan ilmiah, pembahasan yang bermanfaat, yang membuat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan tentunya Rasulullah SAW telah mengajarkan kita dan mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memohon kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa ta'ala agar dia diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, dan ilmu yang sudah didapatkannya ini kemudian menghasilkan manfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Dan sebuah ilmu dikatakan bermanfaat, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketika ilmu tersebut menghasilkan amal, menghasilkan perbuatan yang diharapkan, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada setiap ilmu yang kita pelajari, maka ingat baik-baik sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama, bahwasanya ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala semestinya menjadi ilmu yang menghasilkan amal, ilmu yang menghasilkan perbuatan, dan perbuatan yang terbaik yang muncul atau yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan yang penuh rasa takut kepada Allah. Dan insyaallah di dalam pertemuan ini kita akan membahas kitab yang berbeda dengan apa yang kita bahas di hari Selasa, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang baru dengan penulis seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah, ayah dari seorang ulama, seorang guru besar di kota Madinah. Beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau adalah seorang ahlul hadis
seorang imam, seorang guru besar, baik itu di Jami'ah Islamiyah ataupun di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama lengkap Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Hamad bin Uthman, keluarga Badar. Dan keluarga Badar ya, itu adalah keluarga yang berasal dari suku Anazah, salah satu keturunan Adnan, ya, dari keturunan Ismail alaihi salam. Dan beliau adalah seseorang yang tumbuh di dalam keluarga yang saleh. Maka kakek beliau yang bernama Abdullah, jamaah rahmatillah Allah, itu diberikan julukan Al-Abbad. Al-Abbad itu dikarenakan beliau, yakni kakeknya Abdul Muhsin, Syekh Abdul Muhsin, adalah seorang ahli ibadah, orang saleh yang dikenal dengan banyaknya ibadah yang dilakukan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian menjadi salah satu julukan atau nama bagi keluarganya, Al-Abbad, dari keluarga Al-Badar. Beliau adalah ayah dari Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Razak hafizahumullah taala, ayah dan anak yang keduanya merupakan lentera kebaikan di kota Madinah. Tentunya ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Muhsin. Begitu juga untuk putranya Syekh Abdul Razak. Dan beliau pernah menjadi rektor Jami'ah Islamiyah atau Universitas Islam Madinah, menggantikan atau meneruskan tugas Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Muhsin adalah seorang yang juga banyak karya ilmiahnya dan juga banyak muridnya. Karena beliau sampai detik ini, yang sepanjang yang Anda tahu, sampai awal bulan Februari tahun ini, beliau masih mengadakan majelis di dalam Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membahas kitab hadis yang beliau ajarkan sendiri tanpa melihat kitab, karena semuanya dikeluarkan dari hafalan dan ingatan beliau yang sudah hampir berusia atau sudah mungkin lebih dari 90 tahun usianya. Ya rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang penulis kitab yang akan kita bahas, kitab yang diberikan judul oleh penulisnya Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Judul yang dibuat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh sendiri, itu dipilih oleh beliau dikarenakan setelah wafatnya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, maka khususnya di kerajaan atau di negeri atau negara Saudi Arabia terjadi perpecahan di antara Ahlus Sunnah. Terjadi perselisihan pendapat yang lambat laun menjadi perselisihan yang tajam. Di antara, bukan hanya saja di antara para tulab al-ilminya, tapi di antara para ulamanya. Padahal mereka adalah para ulama Ahlus Sunnah, mereka adalah saudara muslim, saudara mukmin, bahkan mayoritas dari mereka guru, ya, atau ulama-ulama yang mereka jadikan rujukan. Di antara guru-guru mereka sama. Mereka dari murid dari ulama-ulama yang sama. Namun terjadi perpecahan. Karena memang diakui, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan kehidupan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz bahwasanya adalah selama beliau hidup, maka tidak ada satupun ulama yang berani berselisih, ya, dalam masa kehidupan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Dan kalaupun mereka berselisih, maka Syekh Abdul Aziz akan menasihati mereka dan nasihat Syekh Abdul Aziz diterima oleh mereka. Nah, melihat fenomena yang seperti ini, maka Syekh Abdul Muhsin merasa bahwasanya beliau harus mengingatkan saudara-saudaranya sesama muslim. Mengingat bahwasanya agama Islam sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah, ya, kitabnya Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, kata beliau, setelah mengucapkan basmalah,
Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa raghabahum fil ijtima'i wal i'tilaf. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah allafa baina qulubil mu'minin. Ya, allafa artinya melembutkan, menyatukan, ya, antara hati orang-orang yang beriman. Wa raghaba fil ijtima'i wal i'tilaf. Dan Allah lah yang memberikan motivasi, dorongan untuk bersatu, ijtima', wal i'tilaf, ya, untuk bersatu. Jamaah rahmatillah Allah. Wa hadzarahum minat tafarruqi wal ikhtilaf. Dan Allah memberikan peringatan kepada mereka dari pecah belah atau berselisih. Sebagaimana yang didapati di dalam nas yang sahih, baik itu dari Al-Quran Al-Karim ataupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala memang memberikan dorongan khususnya kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang muslim, yang berada di atas jalan yang sama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendorong mereka untuk tetap bersatu, tidak berpecah belah. Jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala, ya, jamaah yang rahmati oleh Allah, menginginkan hamba-hambanya untuk senantiasa bersama-sama dan tidak memiliki permusuhan di antara mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul jannah atau orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala cabut di antara mereka, di antara hati-hati mereka, apa yang disebut dengan al-ghil. Al-ghil itu artinya kebencian. Al-ghillu itu artinya kebencian yang membuat atau yang menyebabkan munculnya permusuhan dan sifat hasad di antara orang-orang yang beriman. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah Subhanahu wa taala cabut dari hati mereka, dari hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat ghil, kebencian terhadap saudaranya yang menyebabkan dia kemudian bisa berbuat zalim, bisa hasad, ya, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya. Tajri min tahtihimul anhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala alirkan atau ciptakan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Yang menggambarkan, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang beriman memang Allah Subhanahu wa taala inginkan mereka untuk senantiasa bersatu dan tidak ada kebencian di antara mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah tidak menggabungkan umatku di atas kesesatan. Kemudian Allah mengatakan wa yadullahi ma'al jamaah, dan tangan Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah, bersama orang-orang yang bersatu padu, berkumpul di atas manhaj yang sama, di atas ajaran yang sama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan Allah ridha dan memberikan keridhaannya. Allah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang bersatu, kepada orang-orang yang bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini diantara alasan kenapa kemudian Syekh Abdul Muhsin membuat kitab yang berjudul Rifqan
ahlus sunnah bi ahli sunnah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersatu di atas kebenaran. Dan tidak ada perpecahan. Ahibati fillah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan kenapa kalimat rifqan yang dipilih oleh Syekh sebagai judul kitabnya, sebagai nasihat untuk saudara-saudara seiman. Karena memang jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kata ar-rifqu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar bermakna, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan bermakna sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, huwa linul janib. Arifku itu adalah perbuatan lembut ya terhadap orang lain, bil qaul, dengan perkataan, wal fi'l, dan dengan perbuatan, wal akhdhu bil ashal, dan senantiasa berusaha mengambil perkara yang paling mudah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Ibunda Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan kepada dua perkara, maka beliau pasti memilih yang paling mudah. Ilakhtara aisarahuma, melainkan Nabi Muhammad SAW memilih yang paling mudah. Dan ini sejatinya bentuk ar-rifq. Ya, inilah implementasi sifat ar-rifqu. Ya, jamaah rahmatullah Allah. Kata Ibnu Hajar, wa huwa diddul unf. Dan ar-rifqu ini adalah lawan dari kata al-unfu. Al-unf artinya kekerasan. Ya, keras di dalam menghadapi saudaranya. Jamaah rahmatullah Allah. Syekh di dalam satu kitab, ya, yakni kitab yang di mana beliau menjelaskan secara detail alasan kenapa beliau menuliskan kitab ini, dan kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya setelah kitab ini ditulis dan dicetak, maka beliau disalahkan oleh sebagian orang. Dan orang-orang tersebut, kata Syekh Abdul Muhsin, juga merupakan para ulama. Seakan muncul kesan judul yang beliau buat itu seakan-akan mendorong, memotivasi ahlu sunnah untuk bersikap lemah lembut meskipun kepada orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Maka jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya kata ar-rifqu, bersifat atau bersikap lemah lembut, itu tidak selalu atau bukan maknanya bersikap lembut kepada semua orang. Ya. Meskipun mereka melakukan kesalahan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita mengetahui makna dari judul kitab ini, jangan sampai juga muncul dzan kita bahwasanya kita ingin menyebarkan atau ingin menyampaikan bahwasanya bersikap lemah lembut ini kita lakukan senantiasa meskipun kepada orang-orang yang melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan membenci agama Allah. Tidak. Di antara bentuk ar-rifqu, ketika seseorang mampu bersikap tegas, keras kepada orang-orang yang memang harus diberikan sikap seperti itu, namun kepada saudara-saudaranya yang tidak melenceng dari jalan Allah, maka sikap lembut ini harus senantiasa ada. Yang kita harus ingat, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala itu mencintai kelembutan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kelembutan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu juga dengan para sahabatnya,
itu adalah orang-orang yang disifati oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kelembutan kepada saudara mereka. Di dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-29, di ayat yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat tersebut, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW itu para sahabatnya asyidda, mereka itu keras. Sifat yang jelas disampaikan oleh Allah, mereka itu tegas. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ruhama'u bainahum, namun mereka memiliki sifat rahim, penyayang, pengasih kepada siapa? Kepada sesama mereka. Oleh karenanya, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kata ar-rifqu dipilih oleh Syekh karena inilah sikap yang benar. Kemudian inilah wujud atau tanda keimanan yang sempurna yang dimiliki oleh seorang mukmin, seorang ahlus sunnah ketika dia menghadapi saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma bintu Abu Bakar. Rasulullah, kata beliau, bersabda, Innar rifqa, sesungguhnya sifat ar-rifq, la yakunu fi syai'in illa zanahu. Jika dia berada pada sesuatu, pada diri seseorang, illa zanahu, maka sifat ini akan memperindah. Maka sifat ini akan memperindah sesuatu atau orang tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah ar-rifqu ini dicabut atau hilang dari sesuatu atau dari seseorang illa syanah, melainkan akan membuatnya menjadi buruk. Akan membuat sesuatu tersebut atau orang tersebut menjadi buruk. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul bahkan mengatakan bahwasanya man u'tiya hadzuhu minar rifqi faqad u'tiya hadzuhu minal khair. Barang siapa yang diberikan bagian oleh Allah dari sifat ar-rifq, maka sesungguhnya atau sejatinya dia sudah diberikan bagian kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah ketika dia memiliki sifat lembut. Ada kelembutan di dalam dirinya. Dan Rasul mengatakan, waman haruma, dan barang siapa yang diharamkan, yang dijauhkan oleh Allah, yang dihalangi oleh Allah, ya, bagiannya hadzuhu minar rifqi haruma hadzuhu minal khair, tidak diberikan bagian dari ar-rifq, maka artinya dia tidak diberikan bagian dari kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pilihan kata yang diambil oleh beliau hafizahullah ta'ala adalah pilihan kata yang sejatinya, jamaah rahmatillah Allah, atau semestinya sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya ketika dia bermuamalah dengan sesama muslim, sesama mukmin yang merupakan saudara imannya atau saudara Islamnya. Maka kita bisa melihat, jamaah rahmatillah Allah, perpecahan yang terjadi
permusuhan yang terjadi, kebencian yang terjadi di antara sesama muslim yang berada di atas jalan yang sama, itu disebabkan karena hilangnya sifat yang satu ini. Dan kemudian beliau memilih kata ahlus sunnah untuk memisahkan hamba-hamba Allah yang lainnya yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah rahmatullah Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan di dalam majmu' fatwanya, dalam majmu' fatwa beliau dan kitab beliau Al-Istiqamah, beliau mengatakan bahwasanya jamaah rahmatullah Allah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, dua kata yang senantiasa digabungkan ini, kata beliau, fa inna sunnah makrunatun bil jamaah, sesungguhnya sunnah itu digandengkan dengan jamaah karena memang dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Ya, sebagaimana kata beliau, annal bid'ah makrunatun bil furqah. Sebagaimana kebid'ahan itu senantiasa digandengkan dengan perpecahan. Dengan kata lain, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah golongan hamba-hamba Allah yang memiliki dua sifat, yang tidak boleh terlepas dari mereka. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam juga dalam majmu' fatwanya, yang pertama, tamassuk atau tamassukuhum bisunnati Rasulillah SAW. Ahlus sunnah itu harus, wajib bertamasuk dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta saru ahlaha, sampai mereka menjadi ahlu as-sunnah, artinya orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berbeda dengan golongan yang lain. Ketika ada golongan yang lain yang tidak mau tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW, atau bahkan membenci sunnah Rasul, maka mereka tidak disebut ahlu sunnah. Maka di saat seperti itu tidak ada kata ar-rifqu di antara kita dengan mereka. Maka dhabit ini, ya, kata ahlus sunnah yang beliau masukkan ke dalam judul ini penting, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ahlus sunnah lah golongan yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran dan dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah. Mereka lah yang selamat, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah dari perpecahan, dan satu golongan yang diselamatkan oleh Allah dari ancaman neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang kedua dari ahlus sunnah adalah jamaah, annahum ahlul jamaah. Kata Syekhul Islam, mereka ahlul jamaah. Yang maksud dengan ahlul jamaah, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, itu senantiasa menghindari perpecahan, bukan mencari perselisihan dan perpecahan. Yang kedua, yang dimaksud dengan al-jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya, al-jamaah itu adalah setiap orang yang perbuatannya sesuai dengan kebenaran. Ya, sesuai dengan kebenaran, meskipun hanya satu orang atau sendirian saja. Sehingga makna al-jamaah tidak harus berarti kelompok atau sejumlah orang. Maka itu tidak dikenal di dalam Islam. Yang menjadi tolak ukurnya bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran, meskipun tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Nah, jamaah rahmatullah Allah, makanya sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah hum aqillau fi awwaliha wa aqillau fi akhiriha.
Ahlus sunnah selalu menjadi yang sedikit, meskipun di generasi pertamanya ataupun di generasi terakhirnya. Jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah yang rahmatillah Allah, kita harus memahami, harus mengetahui siapa mereka yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah di dalam Islam. Maka jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam muqaddimahnya Syekh menyebutkan sifat ahlu sunnah secara mujmal, sebagaimana yang disebutkan di dalam nas, di dalam dalil-dalil yang ada. Kita lanjutkan perkataan beliau, jamaah rahmatillah Allah, di dalam muqaddimahnya. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan kita bersatu dan mencela perpecahan, beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khalaqa faqaddar. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, yang telah menciptakan dan qaddar, dan menetapkan ketentuan ya bagi hamba-hambanya. Syara'a fayassar, kemudian beliau memberikan syariat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat, menetapkan syariat, fayassar, dan kemudian memberikan kemudahan. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih ya atau penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, alladzi umira bitaysir wat tabsyir, yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kemudahan dan memberikan kabar gembira. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan, yassiru, berikanlah kemudahan, wala tu'assiru, dan janganlah mempersulit urusan orang lain, janganlah mempersulit agama. Wa basyiru wala tunaffiru, dan berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang jauh dari menerima syariat Allah dan ajaran Rasulullah SAW. At-tanfir artinya menjauhkan sesuatu, membuat sesuatu itu menjauh dari yang lainnya. Itu yang disebut dengan at-tanfir. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan itu. Ketika kita berbuat keras, ketika kita bersikap keras, bersuara keras, yang saya maksud dengan suara keras adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang tajam, kalimat-kalimat yang menyakitkan, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi adalah tanfir, membuat orang kemudian menjadi jauh dari mendengarkan perkataan kita, atau bahkan mereka tidak akan pernah mau untuk mendengar atau menerima apa yang kita katakan. Kemudian Syekh mengatakan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ya Allah, salawat serta salam yakni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa barik alaih, dan berkahilah Rasulullah SAW, wa ala alihil mutahharin, dan kepada keluarganya yang disucikan, yakni ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dari mereka adalah orang-orang golongan yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini bukan berarti semua dari mereka pasti masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pasti masuk ke dalam surga adalah yang ditetapkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, ya, yang merupakan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, atau satu keturunan dengan beliau dari Bani Hashim atau Bani Aqil, ya, Bani Bani Talib dan seterusnya, atau Bani Abdul Muttalib sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka, jamaah rahmatillah Allah, yang beriman di antara mereka dan beramal saleh, kesemua dari mereka dipastikan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Adapun yang datang setelahnya, semua ditentukan dengan amal yang mereka lakukan. Yang paling soleh di antara mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah yang terbaik di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Wa ashabihi, dan kemudian juga salawat, salam, yakni doa kebaikan bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina wasafahumullah bi annahum asyidda 'alal kuffar. Yang disifati oleh Allah mereka itu keras kepada orang kafir, ruhama ubainahum, tapi lembut di antara mereka, penuh kasih sayang. Wa 'ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada seluruh orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Allahumma hdini, kata Syekh, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Wahdili, ya, wahdili, jadikanlah semua perkara itu menjadi petunjuk bagiku. Wahdibi, dan jadikan orang mendapatkan petunjuk denganku. Ini adalah doa yang lengkap jamaah rahmatillah Allah, yang kuat sekali, yang diucapkan oleh setiap orang yang menginginkan pahala yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ada orang yang mendapatkan hidayah melalui jalan kita, melalui ikhtiar kita, maka setiap kebaikan yang dilakukan setelahnya oleh orang-orang yang mengikuti atau mendapatkan hidayah melalui kita, maka kita berhak mendapatkan bagian yang sama. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Meskipun hanya ada satu orang yang mendapatkan petunjuk karena engkau, karena ikhtiarmu, khairun laka min humrin na'am, maka satu orang ini saja atau pahala dari perbuatan tersebut itu jauh lebih baik dari humrin na'am, dari unta merah yang merupakan unta termahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu sebetulnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, man dalla ala khairin falahu ajru atau falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dengan cara apapun, dengan bagian atau kontribusi apapun, sehingga kebaikan itu menjadi sampai kepada orang lain dan kemudian diikuti oleh orang lain, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka kata Rasulullah SAW, seseorang berhak mendapatkan pahala dari setiap orang yang melakukan kebaikan tersebut. Itu sebabnya kenapa jamaah rahmatillah Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mencontohkan kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, bagaimana beliau menyebarkan kebaikan di setiap saat dan di setiap kesempatan. Kemudian Syekh mengatakan, Allahumma tahhir, ya Allah sucikan, ya Allah sucikan, minal ghilli, sucikan hatiku, atau beliau mengatakan jinani, ya Allah sucikan jinan. Apa artinya jinan? Hah? Andi? Gak ada terjemahan di sini. Seluruh anggota tubuhku, dimulai dari hati dan anggota tubuh yang lainnya, itu bersihkan ya Allah dari al-ghil. Apa yang dimaksud dengan al-ghil sudah kita sampaikan tadi. Al-ghil adalah sifat berupa kebencian di dalam hati yang mendorong seseorang untuk hasad, mendorong seseorang untuk hasad, untuk mendolimi saudaranya yang lain. Ini yang disebut dengan al-ghil. Ini adalah sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba masuk ke dalam surga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tadi sudah kita sebutkan dalam surat Al-A'raf. Ya, dalam surat Al-A'raf, betul? Ayat ke berapa? Ayat yang
ke-43. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam ayat yang lainnya. Di dalam surat Al-Hijr, ya, dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami cabut dari dada-dada mereka sifat ghil, kebencian, ikhwana, sehingga mereka menjadi saudara. Artinya tidak ada lagi perkara-perkara yang merusak hubungan mereka sebagai saudara. Ikhwana ala sururin mutaqabilin. Dan kemudian mereka duduk di atas dipan-dipan kasur-kasur surga mutaqabilin, saling berhadapan. Dan Syekh Sa'di mengatakan yang membuat mereka kemudian tidak memiliki hasad meskipun mereka berada dalam keadaan yang berbeda-beda di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghuni surga yang paling rendah, artinya yang berada di level yang paling bawah, yang memiliki kebencian kepada penghuni surga dengan level yang paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah cabut perasaan itu dari diri mereka. Dan ini sifat yang mulia, dan orang-orang yang diberikan sifat yang seperti ini, di antara isyarat kata para ulama bahwasanya dia berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahmatillah Allah tabaraka wa taala, para ulama salaf di antaranya yang paling masyhur adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau karena kebaikan hatinya dan kemudian jauhnya beliau dari sifat al-ghil, beliau berusaha untuk memaafkan siapapun orang-orang yang telah menzalimi beliau, bahkan yang membuat beliau dijauhi oleh semua orang di akhir hayatnya. Dan setiap kali muncul perkataan yang tidak baik di dalam hatinya tentang seseorang, meskipun tidak diungkapkan, maka beliau pasti meminta maaf. Ada beberapa kisah yang terjadi antara beliau dengan beberapa gurunya atau koleganya yang sezaman, selevel dengan beliau, yang memiliki kekurangan fisik. Muncul perasaan di dalam hati beliau yang mengomentari kekurangan fisik ulama tersebut. Maka segera beliau setelah muncul perasaan itu, beliau meminta maaf secara langsung kepada orang tersebut yang kebingungan. Karena Imam Bukhari tidak mengatakan apa-apa. Baru saja muncul di dalam hatinya, beliau sudah meminta maaf. Ini artinya tidak ada ghil di dalam hati beliau, jamaah rahmatullah Allah. Sifat yang jauh sekali kita darinya. Sifat yang sangat-sangat sulit untuk kita jaga di zaman seperti ini. Nah jamaah rahmatullah Allah, Syekh meminta perlindungan kepada Allah. Karena sifat ghil ketika dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang pasti mampu berbuat adil kepada siapapun. Kemudian ketika dia memberikan nasihat, maka nasihat yang dia utarakan bukan karena kebencian, tapi karena rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahmatillah Allah, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari sifat yang satu ini, dia akan mudah memberikan nasihat dan mudah menerima nasihat dari siapapun tanpa ada rasa sakit hati dan kebencian. Oleh karena Syekh meminta kepada Allah agar dibebaskan dari sifat yang buruk ini, yaitu al-ghil. Kemudian beliau mengatakan wasaddid ya Allah li isabatil haqqi lisani. Beliau meminta as-sadad kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadad jamaah rahmatillah Allah itu al-haq, as-shawab, perkara yang hak, perkara yang benar. Beliau meminta ini agar lisannya senantiasa berada di atas kebenaran. Dan ini sunnah jamaah rahmatillah Allah yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan dari kita.
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan ucapan Allahumma hdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk, wasaddidni, dan berikanlah kebenaran kepadaku dalam perbuatanku. Wa fi riwayatin, disebut dalam riwayat yang lain, doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal huda wasadad. Allahumma inni as'alukal huda wasadad. Dua perkara ini yang membuat seseorang senantiasa selamat dari keburukan dan kemudian senantiasa berada di jalan yang hak, di atas siratal mustaqim. Maka Rasulullah SAW wadhkur, kata Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, ketika engkau mengatakan huda, petunjuk, udhkur hidayatuka atau hidayataka lit-tariq, maka ingatlah bagaimana engkau berada di satu jalan, kemudian engkau mendapatkan petunjuk untuk senantiasa di jalan yang benar tersebut. Ketika engkau dalam perjalanan, seperti misalkan contohnya, ketika kita dalam satu perjalanan menuju satu kota, ketika kita mendapatkan petunjuk, melihat tanda-tanda, maka pasti kita tidak akan pernah tersesat. Terus berada di atas jalan yang benar yang menyampaikan kita kepada tujuan. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, ketika berbicara tentang as-sadad, udhkur sadadaka au sadadas sahmi au kama qala Rasulullah SAW. Ketika berbicara tentang sadad, benar, perkara yang hak, melakukan perkara yang tepat sebagaimana diperintahkan, itu yang dimaksud dengan as-sadad. Maka ingatlah tepatnya anak panah yang persis mengena kepada sasarannya. Panah yang tepat, panah yang dilesatkan dengan benar, itu tidak akan pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Maka ketika kita diberikan sadad oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan kita tidak akan pernah meleset. Kita akan senantiasa berada di atas kebenaran yang pasti akan membawa kita berakhir atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun diminta oleh Syekh. Dan kemudian Syekh mengatakan atau mengucapkan doa yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an adilla au udhalla, dari kesesatan, dari tersesat atau disesatkan, au azilla au uzalla, atau dari tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain, au adlima au udlama, atau aku berbuat zalim atau dizalimi oleh orang lain, au ajhala au yujhalu alayya, atau aku berbuat kebodohan atau dibodohi oleh orang lain. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari rumahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali keluar dari rumah beliau, yakni dari rumah ibunda Ummu Salamah, beliau pasti mengucapkan doa ini. Doa yang jika diungkapkan dan diucapkan menjadi penyebab di antara penyebab selamatnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara yang bisa membuatnya berakhir di dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr, beliau kemudian mengatakan, amma ba'du fa ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah humul muttabi'una lima kana alaihi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah kata beliau adalah setiap muttabi, orang yang mengikuti apapun ya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya, wa nisbatuhum ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nisbat mereka itu dinisbatkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati hatha 'ala tamassuki biha, yang mana Rasulullah mendorong kita untuk berpegang teguh dengannya. Inilah ahlus sunnah, inilah ciri utama dari mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam tadi, ciri mereka adalah at-tamassuk bis sunnah. Ya, at-tamassuk bis sunnah. Ini ciri mereka. Kalau sudah seseorang itu sulit menerima sunnah atau bahkan membenci sunnah, maka dia bukan ahlus sunnah. Meskipun disingkat-singkat, meskipun ada istilah khusus seakan-akan mereka lah ahlus sunnah, maka ciri yang benar, ciri yang hak, ciri yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada ahlus sunnah adalah ketika mereka betul-betul berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, Syekh mengatakan, Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati. Apa artinya? Kalian wajib berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina ba'di atau mim ba'di. Dan dengan sunnah para khulafa. Siapa para khulafa? Khalifah artinya pengganti. Khulafa, dan kemudian diberikan sifat rasyidin, dan kemudian diberikan sifat yang lain lagi, mahdiyin. Ya, para pengganti yang rasyid itu artinya yang muwaffaq. Mereka diberikan petunjuk oleh Allah, atau mereka itu memiliki kemampuan, kebijaksanaan menjadi pemimpin dan pengganti Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dengan rasyid. Al-mahdiyin, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Mim ba'di. Dan Rasul sudah mengatakan, khulafa'ur rasyidun itu adalah 40 tahun. Ya. Masa mereka ada 40 tahun. Ala minhajin nubuwah, pemerintahan, kepemimpinan di atas manhaj nubuwah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kenapa kemudian khulafa'ur rasyidun itu dinisbatkan kepada 4 sahabat yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diwafatkan oleh Allah. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, genap 40 tahun masa kepemimpinan 4 sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kita memiliki kewajiban mengikuti jalan mereka. Karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Irbad ibnu Sariyah. Dan Rasul kemudian mengatakan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa'addu alaihi bin nawajith, dan gigitlah dengan gigi geraham. Artinya jangan pernah melepaskan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apapun, baik itu untuk kepentingan kelompok, kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan negara sekalipun. Jangan pernah melepaskan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kemudian Rasul, kata Syekh, hadzara min mukhalafatiha. Nabi memberikan peringatan untuk tidak menyelisih sunnah. Jangan sampai ahlu sunnah yang mengaku ahlu sunnah, mereka menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasul dalam sebuah hadis ya yang sahih, beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hadis ini masih dalam hadis yang sama. Ya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Artinya perkara yang menyelisih sunnah dan belum pernah ada sebelumnya di zaman Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di zaman para sahabatnya. Dan kemudian Rasul mengatakan fa inna kulla muhdatsatin, sesungguhnya setiap perkara yang muhdats, yang baru, mukhalifatun lis sunnah, yang menyelisih sunnah Rasulullah dan juga para sahabatnya, itu disebut, Rasul yang memberikan nama, disebut dengan bid'ah. Ini nama yang langsung diberikan oleh Rasulullah. Yang membenci kata ini adalah orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Karena dia membenci kata yang diungkapkan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah bentuk kesesatan. Dia tersesat dari jalan yang semestinya, dari jalan yang hak, dari jalan yang membuat atau menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri yang mengatakan. Dan dalam satu riwayat disebutkan wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap perkara yang tersesat dari jalan yang hak, dari sunnah Rasulullah, itu berakhir. Ini disebut dengan wa'id di dalam Islam. Ini disebut dengan ancaman. Bahwasanya mereka-mereka yang menyimpang dari jalan sunnah, jalan yang hak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, itu mereka berhak berakhir, berhak dihukum, berhak diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, kata Syekh, dan kemudian juga Nabi mengatakan, ini tahdzir Nabi, peringatan Nabi kepada orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis ini adalah hadis yang bercerita tentang 3 orang sahabat yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dalam beberapa amalan atau dalam beberapa ibadah. Ada 3 sahabat, ada 3 laki-laki yang mengatakan, yang pertama mereka akan sholat terus menerus dan tidak beristirahat. Kemudian yang kedua ada yang ingin berpuasa terus menerus dan tidak berbuka, artinya terus setiap hari. Yang ketiga adalah yang tidak mau menikah karena dia ingin fokus ibadah. 3 perbuatan, 3 perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan kepada mereka, awa antumul ladzina yaqulu kadza wa kadza, apakah kalian yang mengatakan begini dan begini? Kata Rasulullah SAW, amma ana, adapun saya, atqakum aw akhsyakum lillahi wa atqakum lillah allahu, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usalli wa anam, saya sholat dan tidur. Asumu wa uftir, saya puasa dan kemudian berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Rasulullah SAW menikah. Kemudian Rasul mengatakan, dan ini yang dikutip oleh Syekh, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang-orang yang membenci sunnahku. Siapa yang membenci sunnah Rasulullah SAW? Jamaah rahmatillah Allah, mereka yang tidak mau mengikutinya atau bahkan membenci sunnah tersebut. Itulah orang-orang yang tidak suka atau membenci sunnah Rasulullah SAW. Yakni yang saya maksud membenci adalah menunjukkan kebencian, ketidaksukaan. Mereka meninggalkannya karena tidak suka, karena tidak mau. Maka inilah orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah SAW, atau bahkan menganggap ada yang lebih baik dari sunnah Rasulullah SAW. Maka kata Rasul, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang-orang yang benci kepada sunnahku bukan bagian dari golongan Rasulullah SAW yang akan dicegah oleh Rasul atau oleh para malaikat untuk bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Jamaah rahmatillah Allah, ancaman yang keras dari Rasulullah SAW. Jika kita berbicara iman,
jika kita berbicara tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tolak ukur baiknya keimanan dan ketakwaan kita adalah ketika kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan tidak pernah membenci dan meninggalkan sunnahnya. Maka Syekh mengatakan kemudian wahada bi khilaf, dan ini berbeda ya, bi khilafi ghairihim, berbeda dengan orang-orang selain ahlu sunnah, min ahlil ahwa, ya dari golongan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, wal bid'ah, dan orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan, alladzina salaku masalika lam yakun 'alaiha rasul wa ashabuh, orang-orang yang tidak pernah meniti jalan yang sama yang dilalui oleh Rasulullah SAW, yang Rasul dan para sahabatnya tidak pernah melalui jalan itu. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kalimat yang juga menjabarkan atau menjelaskan kepada kita bagaimana perbedaan yang sangat hakiki antara ahlu sunnah dengan golongan selain mereka. Maka dilihat dari sunnah yang dipegang oleh orang-orang tersebut. Jamaah rahmatillah Allah. Kita cukupkan muqaddimah yang diutarakan oleh Syekh Abdul Muhsin di dalam kitabnya. Masih ada beberapa kalimat-kalimat yang beliau sampaikan yang insyaallah kita akan lanjutkan di dalam pertemuan berikutnya biidznillah di setiap hari Kamis insyaallah taala, di mana pembahasan kitab ini akan kita lakukan dan kita lanjutkan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan tentunya Allah tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa memberikan petunjuk dan kemudian semangat untuk tetap meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak sanggup untuk mengurusi diri kita sendiri jika Allah Subhanahu wa taala meninggalkan diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.